Selamat datang di podcast Jagating Lelembut. Kali ini kita akan mengambil tema Gendruwo Salamun. Cerita ini cerita asli yang dikirimkan oleh saudara Parjono dari daerah Boyolali, Jawa Tengah. Untuk menjaga privasi dan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, maka untuk nama tempat ataupun nama orang kami samarkan. Andai kata ada nama dan tempat yang sama dengan tempat Anda, itu adalah kebetulan saja. Kami para kreator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sore itu di tanggal 5 di bulan Rajab tahun 1401 Hijriah. Di sebuah desa ada pengantin baru. Pengantin pria bernama Walijan dan yang wanita bernama Napsiah. Setiap hari mereka hidup dengan sederhana, pergi ke sawah, menanam padi, jagung, dan sebagainya. Di suatu sore ketika Walijan baru pulang dari sawah, dia ditemui oleh sahabatnya yang bernama Ngalimin. Kang Walijan, opo min? Mengko bengi bar maghrib ana kondangan yang kidul desa lo mangkat ya. Nenggone sapa? Nenggone Pak Haji Jamroni. Oh iya, aku tak mulai sik tak ganti pakaian ben apik engko mangkat. Oh iya, aku tak tunggu nenggone Pak Haji Jamroni ya. Yo, Walijan pun lalu pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Walijan bersih-bersih badan, mandi dan melaksanakan sholat maghrib seperti biasa dengan ditemani Napsiah istrinya. Sehabis maghrib, Walijan pun berkata sama istrinya, "Dek iki aku ana tahlilan ning kidul desa, nenggone Pak Kaji Jamroni." "Loh, nenggone Pak Kaji Jamroni tahlilan apa, Mas?" "Aku ora ngerti, Dek. Yang jelas iki aku kudu mangkat rono, mau dikandani Ngalimin." "Ya wes, sing hati-hati," kata Napsiah istrinya. Tak berapa lama pun Walijan keluar dari rumah dan berangkat ke selatan desa seperti yang dikatakan Walimin sore tadi. Namun belum ada seperempat jam, tiba-tiba pintu rumah Napsiah diketuk dari luar. "Dek, bukaan lawange, aku bali." Ketika pintu dibuka, Napsiah pun kaget. "Loh Mas, katanya yasinan di tempat Pak Jamroni. Kok nggak jadi?" "Nggak tahu lah Dek, badan nggak enak semua. Nggak enak semua, aku jadi nggak jadi berangkat. Aku pulang aja," kata Walijan yang langsung masuk rumah dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Dek, mbok sini pijeti saya." "Apa? Aneh-aneh saja kamu nih Kang. Biasanya juga nggak seperti itu kok. Kamu itu loh diperintah sama suami kok ya nggak nurut." "Bukannya nggak nurut, aku itu juga capek dan tidak biasanya kamu minta pijet. Cuman kali ini saja loh aku minta pijet, masa nggak boleh?" kata Walijan sambil ngedumel nggak jelas. Ketika itu Walijan yang ada di tengah jalan pun bingung karena ketika sampai di rumah Pak Haji Jamroni ternyata rumahnya kuncian, tidak ada orang di dalamnya. Wah, kurang ajar nih, Ngalimin ini bohong, katanya tempat Pak Jamroni ada pengajian, ternyata pintunya kuncian. Akhirnya dengan setengah kesal Walijan pun pulang. Sesampainya di rumah dia ketuk pintu. "Dek, bukaan lawangnya Dek." Mendengar suara dari luar yang lagi ribut di dalam pun heran. Akhirnya tanpa pikir panjang, istri dari Walijan ini langsung melompat ke depan pintu dan membuka pintu. "Loh Kang, kok pulang?" "Iya Dek, lah tadi aku dengar dari luar kok kamu malah ngomong-ngomong sendiri, marah sendiri, itu ada apa ya Dek?" "Enggak ya Kang, tadi itu ada kamu udah pulang tengah jam yang lalu. Aneh-aneh kamu juga minta pijet." "Loh Dek, itu bukan saya kan baru saja pulang. Saya dari tempatnya Pak Haji Jamroni, ternyata di sana nggak ada apa-apa." Walimin berbohong. "Kang, dengar dulu, tadi itu seperempat jam setelah Kang Walijan pergi, tiba-tiba Kang Walijan pulang, katanya nggak enak badan, langsung aja dia minta pijet. Kan nggak biasanya Kang Walijan seperti itu." "Ya aku marah dong." "Itu bukan aku ya Dek." "Aduh, terus siapa ya?" "Lah aku juga nggak tahu. Lah tadi itu yang jadi Walimin juga siapa? Wong Walimin tak cari juga nggak ada. Terus gimana ini Kang?" "Ya sudah, besok pagi kita tanyakan pada Pak Kiai Imron saja, seorang kiai sakti yang ada di desa kita ini." "Ya baiklah Kang, kalau begitu. Ya sudah, ayo kita istirahat dulu." Pagi hari pun tiba. Walijan dengan ditemani oleh Napsiah istrinya datang ke tempatnya Pak Haji Imron. "Ada apa Nak? Pagi-pagi sudah datang ke rumah Bapak." "Ini Pak Yai Imron, saya dan Napsiah istri saya ini tadi malam diganggu seseorang." "Diganggu apa sih?" Lalu Walijan menceritakan dengan panjang lebar kisahnya yang terjadi. Akhirnya Pak Haji Imron pun berkata, "Walah Jan, Walijan, hampir saja kamu kecolongan. Yang jadi Ngalimin semalam dan yang menjadi kamu palsu itu adalah Gendruwo Salamun."
"Oh, Gendruwo Salamun." "Hah, Gendruwo Salamun?" sahut Walijan dan Napsiah hampir berbarengan. Akhirnya Mbah Haji Imron pun menceritakan tentang Gendruwo Salamun yang memang sebenarnya itu adalah gendruwo yang ada di pohon randu yang ada di depan rumahnya Walijan. Gendruwo itu sudah turun-temurun ada di situ dan suka mengganggu pengantin baru. Dan akhirnya Walijan pun minta tolong pada Mbah Kiai Haji Imron untuk mengusir gendruwo itu. Baiklah Jan, sediakan saja kembang 7 rupa, dupa ratus, dan jangan lupa kemenyan ya. Oh ya, jangan lupa juga sediakan kepiting 2 ekor, kepiting atau yuyu ya. Iya Pak Kiai, siap. Malam hari pun tiba dan peristiwa ritual untuk pengusiran gendruwo pun dimulai. Mbah Kiai Haji Imron dengan dibantu oleh Walijan mempersiapkan bahan-bahan yang sudah disediakan. Ketika tengah malam tiba, Mbah Kiai Haji Imron membakar dupa dan kemenyan di bawah pohon randu yang ada di depan rumah Walijan. Tiba-tiba muncullah sesosok manusia tinggi besar. Imron, ada apa kamu datang kemari, Imron? Gendruwo jelek, Salamun. Ada apa, Imron? Kamu suka sekali menggoda pengantin baru ya. Dan ketahuilah, Salamun, tempat ini sudah bukan tempatmu lagi. Kamu harus pindah dari sini. Tidak bisa, Imron. Ini sudah tempatku turun-temurun. Kenapa kamu mau menyuruh aku pergi? Tidak bisa, Imron. Kalau kamu tidak bisa, aku akan mengusirmu dengan kekerasan. Bagaimana? Tidak, jangan, Imron. Aku mau pergi, tapi aku minta syarat. Apa syaratnya? Aku minta gendong, diantarkan aku ke tempat yang baru. Dan jangan lupa, aku minta sepasang kerbau untuk menjadi temanku di sana nanti. Bagaimana, Imron? Baiklah, persyaratanmu aku penuhi. Singkat cerita, akhirnya Mbah Imron pun menggendong gendruwo tadi dan menuntun sepasang kepiting yang dianggap kerbau oleh Gendruwo Salamun itu. Dan akhirnya setelah gendruwo itu dipindah dari pohon randu alas itu ke tempat yang baru, amanlah desa Salamun. Tidak ada lagi cerita temanten baru yang digoda oleh gendruwo Salamun itu tadi. Cerita ini terjadi pada tahun 1970-an. Diceritakan oleh yang bersangkutan sendiri dan mohon maaf untuk nama dan tempat kita samarkan. Sampai jumpa di kisah Jagat Tengah Lembut berikutnya. Persembahan Radio Swadesi Jogja FM 1078. Kawan semangat dunia akhirat.